Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya bersama sahabat Matematika Channel yang selalu setia menemani Anda untuk hebat dalam matematika melalui konten pembelajaran matematika. Yang pada edisi kali ini, sahabat Matematika Channel akan menyajikan pembahasan materi yaitu persamaan kuadrat. Hanya saja nanti kita bagi dalam beberapa sesi. Untuk sesi yang pertama ini kita akan sajikan pembahasan terkait dengan definisi persamaan kuadrat, bentuk umum dan unsur-unsurnya. Mari kita ikuti, tapi jangan lupa subscribe dulu bila Anda belum melakukan itu dan juga tekan tombol loncengnya. Kita mulai pembahasan kita untuk materi persamaan kuadrat. Kita mulai dari definisi dan bentuk umum persamaan kuadrat. Definisi atau pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya 2. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat dengan variabel X adalah sebagai berikut. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A, B, dan C adalah bilangan real serta A bukan bilangan 0. Karena kalau A sama dengan 0, maka X kuadrat ini akan lenyap sehingga menjadi persamaan linier satu variabel. Demikian untuk bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian unsur-unsur persamaan kuadrat. Yang pertama, AX kuadrat, BX, C, dan 0 merupakan suku-suku persamaan kuadrat. Kemudian X kuadrat dan X pangkat 1 adalah variabel. Dalam arti variabelnya adalah X berpangkat 2 dan berpangkat 1. Berikutnya, A dan B merupakan koefisien. Dengan A adalah koefisien X kuadrat dan B koefisien dari X atau X berpangkat 1. 2 dan 1 merupakan pangkat dari variabel, sedangkan C dan 0 adalah konstanta. Ini terkait unsur-unsur persamaan kuadrat. Kita lanjutkan. Contoh nomor 1, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan yang diberikan di bawah ini, yaitu 5x kuadrat plus 7x min 21 sama dengan negatif 27. Perhatikan bentuk persamaan kuadrat ini. Bentuk ini belum bersesuaian dengan bentuk baku.
Maka persamaan ini harus kita nyatakan dulu dalam bentuk baku untuk mendapatkan nilai A, B, dan C. Penyelesaian kita tulis soalnya 5x kuadrat plus 7x dikurangi 21 sama dengan negatif 27. Negatif 27 kita pindah ke ruas kiri, maka menjadi 5x kuadrat plus 7x dikurangi 21 ditambah 27 sama dengan 0. Ingat, negatif 27 pindah ruas menjadi positif 27. Kemudian di sini ada suku yang sejenis yaitu negatif 21 dan positif 27 kita jumlahkan. Hasilnya menjadi 5x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Nah, sekarang sudah kita peroleh bentuk baku dari persamaan kuadrat. Maka dengan mudah kita peroleh nilai A, B, dan C, yaitu A sama dengan 5, B sama dengan 7, dan C sama dengan 6. Kita beri contoh lagi, nomor 2. Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan 3 kali dalam kurung 5 ditambah 4x sama dengan 2x dikali dalam kurung x ditambah 6. Bentuk persamaan ini juga belum bersesuaian dengan bentuk baku, maka tugas kita adalah mengubah persamaan ke dalam bentuk baku terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai A, B, dan C. Kita gunakan sifat distributif untuk membuka kurung masing-masing. 3 kali 5, 15. Kemudian 3 dikali 4x adalah 12x. Ruas kanan 2x dikali x adalah 2x kuadrat. Dan 2x dikali 6 positif 12x. Kemudian kita kumpulkan dalam satu ruas menjadi 15 ditambah 12x dikurangi 12x dikurangi 2x kuadrat sama dengan 0. Suku-suku yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Karena kedua suku yang di ruas kanan positif, maka ketika kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Kemudian ada suku yang sejenis yaitu 12x dikurangi 12x, hasilnya 0, maka kita peroleh 15 dikurangi 2x kuadrat sama dengan 0. Bentuk ini kita tulis agar identik dengan bentuk baku. Maka menjadi negatif 2x kuadrat, geser ke depan, ditambah 0x karena 12x dikurangi 12x tadi adalah 0. Kita tulis 0x, ditambah 15, positif 15, geser ke belakang. Sehingga sudah bersesuaian dengan bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan demikian kita peroleh nilai A sama dengan negatif 2, nilai B adalah 0, dan nilai C-nya 15. Atau kalau kita tidak menghendaki koefisien dari x kuadrat itu negatif, maka bisa kita nyatakan sebagai berikut. Seperti sebelumnya, setelah kita peroleh penjabaran suku-suku dari hasil perkalian dengan sifat distributif, karena 2x kuadrat yang kita kehendaki tetap positif ada di ruas kanan,
maka yang kita pindah adalah suku-suku yang di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan. Maka menjadi 0 sama dengan 2x kuadrat tetap ditambah 12x tetap. Kemudian positif 12x pindah ke ruas kanan menjadi negatif 12x. Dan positif 15 berpindah ruas menjadi negatif 15. 12x dikurangi 12x adalah 0. Nah, kita peroleh 0 sama dengan 2x kuadrat min 15. Atau kita nyatakan dalam bentuk baku 2x kuadrat plus 0x min 15 sama dengan 0. Kita nyatakan 0 di sebelah kanan seolah-olah kita putar 180 derajat. Nah, dari bentuk yang terakhir ini maka kita peroleh nilai A-nya positif 2, B-nya tetap 0 seperti cara yang pertama, dan C-nya adalah negatif 15. Jadi A dan C berlawanan dengan cara yang pertama. Ini tidak mengapa, boleh, ya boleh. Karena tidak ada ketentuan bahwa koefisien X kuadrat harus positif atau negatif. Sehingga boleh positif, boleh negatif. Baik, kita lanjut. Contoh yang ketiga, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan 18 ditambah 5x kuadrat sama dengan 9 dalam kurung X plus 2. Ruas kanan ada perkalian bilangan dengan suku-suku di dalam kurung. Maka kita buka kurung dengan perkalian sifat distributif. Kita tulis ulang, 18 ditambah 5x kuadrat sama dengan 9 kali dalam kurung X plus 2 dengan sifat distributif, maka kita peroleh ruas kiri tetap, ruas kanan menjadi 9x ditambah 18. 9 kali X ditambah 9 kali positif 2. Kemudian bagian ruas kanan kita pindah ke ruas kiri agar semua suku berkumpul dalam satu ruas. Kita peroleh 5x kuadrat. Ini kita geser ke depan dengan sifat komutatif. Kemudian 9x berpindah ruas menjadi negatif 9x. 18 tetap. Kita geser ke belakang. 18 di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 18. 18 dikurangi 18 suku sejenis dan hasilnya 0. Maka kita peroleh 5x kuadrat dikurangi 9x sama dengan 0. Kemudian kita nyatakan sebagai bentuk baku menjadi 5x kuadrat dikurangi 9x plus 0 sama dengan 0. Dengan demikian nilai A, B, dan C berturut-turut adalah A sama dengan positif 5, B sama dengan negatif 9, dan C sama dengan 0. Simpulannya, untuk menentukan nilai A, B, dan C dari suatu persamaan kuadrat, apabila persamaan kuadrat itu bentuknya belum bersesuaian dengan bentuk baku, maka tugas kita adalah mengubah persamaan kuadrat itu ke dalam bentuk baku. Nah, setelah menjadi bentuk baku, dengan mudah kita bisa mengidentifikasi nilai A, B, dan C. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Latihan soal. Silakan di screenshot dan Anda kerjakan di buku tugas kalian sebagai tugas mandiri untuk berlatih
dan sebagai penguatan dari hasil pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Karena matematika tanpa berlatih sangat-sangat tidak efektif. Harus banyak berlatih. Oke. Ya, demikian tadi pembahasan kita untuk sesi yang pertama, dan akan kita lanjutkan di sesi yang kedua. Maka ikuti sesi selanjutnya, dan jangan lupa bila Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, bagikan kepada yang lain sehingga video ini bermanfaat lebih luas dan lebih besar bagi sesama. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita dengan berbagi kebaikan dan memberi manfaat bagi orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.